Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri dan santriwati baru Pondok Pesantren Babul Khair Kalumeme Bulukumba. Selamat datang di Pondok Pesantren Babul Khair. Semoga setiap inci daripada langkah-langkah ananda sekalian untuk belajar di Pondok Pesantren Babul Khair Kalumeme Bulukumba ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, angkat derajat keluarga kita, menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala kekalkan hidayah di dalam diri kita dan juga memancing turunnya hidayah ke seluruh alam, asbab daripada kesungguhan kita dalam menuntut ilmu agama. Kemudian yang pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenarnya, dengan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita semua dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Nilai kita di hadapan Allah adalah tergantung iman dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita senantiasa kirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa memperlihatkan kepada kita contoh jalan-jalan hidayah, jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk kembali menimbah daripada ilmu-ilmu nubuwah, ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari awal kita niatkan, saya niatkan, ananda semua niatkan, kita datang di Pondok Pesantren Babul Khair ini adalah niat untuk menimbah daripada ilmu-ilmu nubuwah, ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nampaknya anak-anakku belajar di pondok pesantren ini, belajar sama kiai, belajar sama para ustadz, para alim ulama, tetapi pada hakikatnya adalah belajar bagaimana mengikuti daripada ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anakku sekalian, yang pada hari ini mengikuti kegiatan maksamat, disebabkan karena pandemi COVID-19, sehingga pada saat ini kita belum sempat untuk bertatap muka langsung. Tapi hal ini tidak mengurangi daripada nilai kasih sayang, nilai cinta di dalam hati kita terhadap agama, terhadap pendidikan, sehingga ini akan membuat daripada satu hal yang nantinya akan mendatangkan keberkahan dalam proses menuntut ilmu ini. Bapak sekalian, bahwa pondok pesantren ini adalah satu lembaga pendidikan, satu lembaga pendidikan yang menitik beratkan pada pendidikan agama, para pendidikan agama yang nantinya akan melahirkan ulama-ulama, para hufaz, para hafiz Al-Quran, para alim dan alimah, da'i dan da'iyah, muballigh dan muballighah. Karena ini adalah satu program yang besar, program yang dahsyat, bahkan akan memberikan nuansa-nuansa keagamaan. Maka pola-pola pendidikan di dalam pondok pesantren itu tentu berbeda dengan pola-pola pendidikan yang lain. Di pondok pesantren mungkin kita bisa mengenali secara garis besarnya
bahwa ada pola pendidikan yang bersifat apa ya, ada namanya ya metode Sorogan. Ya, metode Sorogan ini adalah kegiatan pembelajaran yang lebih ya, yang lebih menitik beratkan pada pengembangan kemampuan perseorangan dalam santri. Jadi person ya, person yang tentunya dibimbing oleh kiai-kiai yang handal, para alim ulama kita. Yang kedua, metode bendongan ya. Metode ini adalah semacam bentuk pengajian ya. Kita berkumpul di depan kiai, memegang kitab, membaca kitab dengan kitab yang sama yang dibawakan oleh kiai ya. Kemudian kita, Pak Kiai menerjemahkan, menjelaskan kandungan-kandungan daripada kitab-kitab tersebut. Kemudian para santri itu menelaah dan mengikuti daripada kajian-kajian kitab tersebut. Yang ketiga, ada metode musyawarah. Dalam hal ini adalah ba'tul masail. Ya, ba'sul masail. Ya, mungkin dalam satu kelompok tertentu ini sebagian santri duduk berkumpul dalam halaqah, kemudian menetapkan satu masalah atau semacam diskusi-diskusi, tentunya dibimbing oleh seorang kiai. Ya, nanti semua permasalahan umat akan dibahas dalam metode musyawarah ini atau basul masail ini untuk membahas hukum ahkam agama, yang mana yang haram, mana yang makruh, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mustahab, mana yang dianjurkan. Ini akan di dalam metode basul masail. Kemudian ada namanya metode pengajian pasaran. Nah, kalau pengajian pasaran ini itu identik dengan tahunan misalnya. Ya, tahunan misalnya dalam bulan Ramadan, ya. Tentunya dibimbing oleh seorang kiai ya, yang handal, yang ada pada bidangnya. Kemudian ada namanya metode hafalan. Ya, metode hafalan. Metode hafalan ini atau muhafazah ini diterapkan di pesantren, dan ini 90% hampir daripada semua mata pelajaran metode belajar di pondok pesantren ini adalah metode hafalan. Ya, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, alfiyah, imrid, ya, menghafal daripada ilmu arudi, menghafal daripada ilmu faraid. Ya, kita pakai metode menghafal. Kemudian di pondok pesantren ini kita juga menggunakan, terkadang kita dapati rihlah ilmiah. Ya, dalam kegiatan ini tentu kita mengadakan kunjungan-kunjungan, ya, wisata rohani, atau buat perbandingan dengan pondok-pondok pesantren yang lain, dengan lembaga-lembaga yang lain, atau tadabbur alam yang tentu akan dihandle oleh para pengasuh atau kiai-kiai. Kemudian yang keempat, ya, kita juga terkadang dapati di pondok pesantren itu metode muhadasah, ya, atau al-hiwar. Ya, hiwar, muhadasah itu percakapan. Ya, baik itu adalah percakapan bahasa Inggris, percakapan bahasa Arab, yang nantinya insya Allah ya para keluaran atau alumni pondok pesantren Maulahir ini mahir berbahasa, cakap, ya, mahir bercakap bahasa Arab, ya, mahir bercakap bahasa Inggris atau bahasa apapun, ya, sehingga nantinya ya keluar ini ya bisa bermanfaat. Dan kita juga di pondok pesantren kita juga dapati daripada metode riyadah. Metode riyadah ini adalah lebih difokuskan kepada konsep-konsep batiniah atau olah hati, olah batin, ya, olah batin. Bagaimana membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya ini konsep-konsep riyadah ini bukan hanya sekedar riyadah jasmania, tetapi juga riyadah rohaniah. Ya, bagaimana kita
melatih jiwa kita, diri kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, olehnya itu anak-anakku sekalian, para santri dan santriwati yang pada hari ini mengikuti daripada ya pembelajaran melalui daring, ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa rahmati kita semua dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan yang terbaik untuk kita. Dan kepada kedua dan pada seluruh orang tua santri, ya mari kita sama-sama doakan anak-anak kita, ya doakan anak-anak kita, semoga anak-anak kita menjadi alim dan alimah, menjadi hafiz dan hafizah, menjadi mubalik dan mubaligah, yang nantinya akan menjadi penerus daripada ya meneruskan perjuangan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nantinya kelak akan memberikan manfaat kepada bangsa dan negeri kita insya Allah. Lebih daripada itu, semoga dengan ya kita belajar di pondok pesantren Babul Khair ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya berikan rahmatnya kepada kita semua. Allah berikan keutamaan kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan hidayah di kampung kita, Allah kekalkan hidayah di kampung kita. Dan mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat daripada pandemi COVID-19 di negeri kita, di kampung kita dan di seluruh alam, sehingga kita bisa beraktivitas ya secara normal seperti waktu-waktu yang lalu. Demikian, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, kepada bapak-bapak, kepada anak-anakku sekalian dan kepada peserta, ya saya ucapkan selamat berjuang, selamat bersemangat, selamat bermujahadah. Semoga dengan kesungguhan kita, dengan mujahadah kita, Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Allah ganti dengan rahmat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.